ini in Slido. Hi everyone, welcome to expert sharing session kita yang ke-10. Terima kasih udah meluangkan waktu kalian buat dengerin juga. Nanti mungkin Mas Reza mau sharing-sharing sedikit tentang topik yang masih berhubungan sama yang kita pelajari minggu ini, yaitu Google Analytics. Nanti kita akan go deeper tentang beberapa hal yang di lecture sebelumnya belum sempat kita deep down, misalnya tentang UTM dan sebagainya. Nanti kita juga akan mencari tahu gimana sih caranya kita nentuin audiens mana yang bisa kita prioritasin di perusahaan kita, kayak gitu ya. Mungkin gue mau jelasin dulu sebentar tentang Q&A system seperti biasa. Untuk kalian yang mau nanya, silahkan buka ke slido.com. Itu slido.com, terus ketik apa tuh namanya? Code-nya itu Revoyu. Ntar Amel boleh share link-nya ya. Boleh share link-nya. Terus nanti kalau udah, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di situ. Kalau misalkan ada yang setuju, pengen dengar juga jawabannya apa sih, jangan lupa di thumbs up aja seperti biasa. Kalau ada yang mau nanya langsung juga boleh pakai feature raise hand, ntar akan gue pilih. Terus kalau misalkan nanti di tengah-tengah Mas Reza pengen bikin kalian ikut partisipasi, jangan lupa dipakai ya chat box-nya buat jawab pertanyaannya Mas Reza. Kayak gitu. Oke, mungkin sebelumnya gue ini aja kali ya. Kita buka aja. Kita buka aja sesi expert sharing session yang ke-10 ini. Mungkin Mas Hen mau memperkenalkan Mas Reza dulu di awal. Oke. Halo semuanya. Ya, mungkin happy weekend kali ya. Akhirnya kita ketemu weekend lagi. Nah, untuk malam hari ini guest lecture-nya itu adalah teman lama dari gue lah gitu. Karena dulu ketemunya pertama kali di agency, cuma akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Dan pengalamannya dia ini, kalau kalian lihat nanti, cek LinkedIn-nya itu experience-nya udah jauh sangat kaya ya. Artinya sudah pernah coba di digital agency, terus pindah ke korporat, dan selama pengalamannya itu fokusnya di Google Analytics gitu, atau di Analytics World lah. Gitu. Jadi excited banget untuk dengar Reza presentasinya hari ini, dan pastinya banyak pertanyaan yang bisa kalian sampaikan nanti setelah presentasi. Reza, boleh diambil alih, stage is yours. Thank you, Han. Suara gue jelas kan ya? Ya, jelas. Oke, terima kasih ya udah membuat presentasi ini menjadi ada. Karena udah lama, jujur aja udah lama gue nggak ada training session kayak gini. This is interesting for me to share my knowledge in terms of the analytics ya. Jadi pada hari ini gue akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih kita men-track campaign kita melalui conversion, melalui event tracking, melalui UTM, dan sebagainya di Google Analytics. Kenapa Google Analytics? Karena saya lihat kurikulum sebelumnya, Mas Sen itu mengajarkan Google Analytics. Ya, balik lagi, Google Analytics selain gratis, kita bisa pakai semuanya, dan dibandingkan dengan Adobe Analytics yang harus bayar, dan agak ribet juga dan tidak universal sifatnya, maka akan lebih baik pakai Google Analytics untuk sebagai istilahnya orang yang baru mau mulai digital marketing atau online marketing. Jadi di sini agendanya, sebelum agenda, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Reza Prasetyo, experience saya di data analytics 9 tahun. Mostly yang saya kerjakan adalah digital analytics, dashboard, social listening, social media analytics, crisis management, dan sebagainya. Yang istilahnya yang berkaitan dengan data. BI juga termasuk, e-commerce juga termasuk. Berikutnya, sedikit journey saya, kenapa saya bisa menjadi analytics. 2010 pertama kali saya bekerja di Best Finance. Best Finance itu adalah perusahaan multi financing, bisa kayak dibilang kayak Adira, kayak FIF dan sebagainya. Saya 3 tahun setengah bekerja sebagai data analis. Di situ saya mulai istilahnya menyukai dengan data dan analisa. Padahal background saya sebenarnya adalah literatur atau sastra dan sastra Jepang yang istilahnya nggak nyambung ya. Lalu saya mulai menyukai
digital analytics waktu saya pindah ke Inbound ID. Inbound ID adalah Indonesian agency yang saat itu dia spesialisasinya adalah untuk search engine, SEO dan SEM. Termasuk juga ada beberapa campaign dari social media. Dari Inbound ID saya pindah lagi di sini, saya ketemu sama Hen di Y Digital Asia sebagai Head of Data Analytics and Insight. Masih sama kerjanya, nggak jauh dari data, nggak jauh dari analisa, media, marketing, dan sebagainya. Lalu pindah ke agak corporate dikit, di sini RGE itu dia ada banyak ya, dia adalah grup yang punya banyak business unit, ada April, ada Asian Agri, Pulp and Paper, dan sebagainya. Lalu saya 2017 pindah ke Stream Intelligence, di sini adalah konsultan yang memang spesifik di analisa, atau di BI, atau di semua yang istilahnya berkaitan dengan analisa. 2018 saya pindah ke Grup M Indonesia sebagai Analytics Director, sama kerjanya nggak jauh dari analytics dan dashboard dan social listening dan social analytics dan sebagainya. Dan saat ini saya bekerja di TBWA Worldwide di Bangkok, di Thailand, sebagai Regional Data Analytics untuk Asia dan Oceania. Untuk Asia dan Australia dan New Zealand dan sebagainya. Itu background saya, 9 tahun di analytics. Oke, hari ini agendanya adalah yang pertama, gimana kita track, gimana kita identify atau pengen tahu sih di mana sih audiens kita, datangnya dari mana, dari konten yang mana, dan sebagainya. Berikutnya adalah bagaimana kita create goals untuk bisa kita tahu sesukses apa sih campaign kita, atau apabila kita ingin conversion yang tinggi itu goals-nya seperti apa sih yang harus kita setup. Berikutnya kita juga harus mengetahui seperti apa sih audiens kita, seperti apa sih target market kita, atau real market kita itu seperti apa. Kita harus istilahnya Google Analytics juga provide data-data seperti ini. Dan yang terakhir adalah gimana sih cara kita memaksimalkan analisa kita melalui attribution modeling. Mungkin sebagian dari agenda ini udah diajarkan oleh Mas Hen. Tapi kalau memang ada hal yang lebih detail yang ingin ditanyakan, yang lebih spesifik, boleh juga ditanyakan. Mungkin saya akan bahas dari point of view saya, mungkin dari Mas Hen sebelumnya udah pernah menjelaskan, mungkin saya sedikit bisa melengkapi apa yang udah Mas Hen jelasin sebelumnya dari point of view saya. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana kita track visitor datangnya dari mana. Yang seperti kita ketahui ya, saat kita menjalani online marketing atau digital marketing, mungkin kita nggak cuma jalanin 1, 2, 3 channel doang, tapi mungkin ada beberapa sampai 5 channel kita ingin istilahnya men-spread our message kita ke audience. Saya kasih contoh, saya jalanin campaign di email dan juga di Facebook dan juga di search SEM dan juga di YouTube dan sebagainya. Nah, tapi gimana sih kita bisa tahu mana channel yang istilahnya efektif dalam hal digital marketing? Di sini saya bilang efektif adalah di mana saat kita melakukan sesuatu dengan sedikit effort tapi dapat maksimum result. Sebagai contoh, kita dengan mengeluarkan sedikit cost, kita bisa mendapatkan revenue yang lebih tinggi. Itu yang dimaksud menurut saya adalah marketing yang efektif. Lalu bagaimana sih kita ingin tahu dari email berapa sih yang saya bisa dapetin istilahnya ROI-nya atau return on investment atau ROAS-nya, return on ad spending-nya. Dari saya spend 10 juta di email, berapa sih yang kita dapat? Sama halnya dengan Facebook, sama halnya dengan search dan sebagainya. Nah, apabila kita tahu masing-masing channel itu mempunyai karakter dan mempunyai istilahnya journey yang berbeda untuk bagi customer. Saya kasih contoh, si A, dia lebih percaya untuk membeli suatu barang apabila marketingnya datang dari email. Sedangkan si B lebih percaya kalau datangnya dari search engine. Si C lebih percaya kalau dia nonton YouTube dulu. Nah, jadi masing-masing orang mempunyai istilahnya intention yang berbeda dalam melakukan istilahnya melakukan sesuatu yang kita expect dari website
tersebut. Nah, ada bagusnya adalah kita menganalisa masing-masing channel itu kira-kira audiensnya seperti apa, yang kira-kira bakal convert di website kita. Untuk di channel B, audiensnya seperti apa yang bakal convert. Nah, dari strategi seperti itu, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah marketing yang precise atau precision marketing. Apa itu precision marketing? Jadi di mana kita bisa mendeliver message kita, mendeliver iklan kita atau message kita kepada orang yang tepat, di channel yang tepat, dan waktu yang tepat. Sehingga semakin precise marketing yang kita lakukan, maka akan berdampak juga akan dengan efektivitas dari marketing effort yang kita lakukan. Nah, itu jadi betapa pentingnya kita menganalisa sumber-sumber mana saja, channel mana saja sih yang istilahnya potensial buat gain our revenue. Mungkin sebelumnya teman-teman juga udah sempat di-share sama Mas Yan tentang UTM, apa itu UTM, sedikit saya jelasin aja. Untuk nge-refresh ya, UTM itu adalah di mana kita bisa men-tag. Sebenarnya gini, by default Google Analytics itu udah bisa mengenali ya. Sebagai contoh, misalnya si A klik link website kita di Facebook, Google Analytics bisa mengenali kalau traffic ini datangnya dari Facebook. Cuman ada beberapa hal yang Google Analytics nggak bisa kenalin. Sebagai contoh, dia datang dari konten yang mana, dari campaign yang mana, dari kreatif yang mana, dia nggak bisa tahu. Dia cuma bisa tahu Google Analytics, oh, traffic ini datangnya dari Facebook. Dan Google Analytics pun tidak bisa tahu kalau traffic yang datang dari Facebook itu apakah dipromote, paid advertising, ataukah organik. Google Analytics nggak tahu. Dia cuma tahu ini datangnya dari Facebook. Nah, disinilah fungsinya UTM untuk lebih ke deep dive, untuk lebih ke memberi istilahnya menspesifikan sebuah link yang kita taruh ya. Sebagai contoh, ini lebih kayak bagaimana sih cara kerjanya UTM. Jadi UTM itu adalah link yang ingin kita pasang, istilahnya link yang ingin kita advertise ke audience atau ke market, itu ditempelin UTM. Istilahnya ditempelin informasi yang bisa dibaca oleh Google Analytics. Simpelnya seperti itu. Apa aja yang di UTM, mungkin semua juga udah tahu, ada source, ada medium, ada konten, ada campaign. Nah, source, menurut saya juga ini source, medium, campaign, dan konten masing-masing juga punya istilahnya peran masing-masing ya. Source dari mana, medium mungkin lebih kayak apakah dia dari paid campaign, atau dari organic campaign, ataukah dia dari banner, ataukah dia banyak hal. Lalu campaign juga, contohnya adalah campaign, apakah dia campaign Christmas sale, atau dia campaign Lebaran, atau dia campaign Hari Kartini, dan sebagainya. Itu bisa kita istilahnya adalah identify traffic ini datangnya dari campaign yang mana. Dan terakhir adalah konten. Nah, di konten ini kita bisa tahu juga kreatif yang mana. Jadi ini ada beberapa contoh dari UTM Builder itu. Sebagai contoh, source. Sebelumnya saya sudah dijelaskan, source datangnya dari mana. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa YouTube. Bisa juga dari search engine, dan sebagainya. Apapun yang di mana si link kita yang ingin kita advertise itu, kita bisa tag source-nya dari mana. Nah, selain UTM Builder ini bisa meng-customize traffic source, dia juga bisa meng-customize misalnya naming dari Google Analytics, namingnya Facebook, tapi kita mau customize FB, atau banyak hal yang bisa kita lakukan dengan customization dari UTM tersebut. Medium, bisa kasih contoh CPC, dari email, dari banner, apakah ini dari paid ads, ataukah ini dari organic ads, natural ads, kita juga bisa pisahin itu semua. Terus ada konten. Nah, ini hierarkinya sebenarnya kebalik ya, harusnya campaign duluan. Jadi saya bahas campaign dulu. Campaign dulu sebagai contoh, misalnya campaign Natal, dan campaign Lebaran. Saya pengen tahu traffic-nya kayak gimana. Nah, di konten ini,
Sebagai contoh adalah campaign Natal. Nah, campaign Natal ini ada kita punya 2 kreatif atau 2 konten. Kita juga bisa bedain tuh si konten A sama konten B. Contohnya konten A adalah konten diskon 50%. Sementara konten B adalah konten buy one get one. Nah, kita bisa juga pisahin tuh. Jadi orang lebih tertarik beli itu dengan promotion yang A dengan 50% atau promotion yang B, yang buy one get one. Semakin detail UTM yang kita pasang itu semakin menarik untuk dianalisa, karena apalagi kalau misalnya kita udah punya website visitor yang bisa dibilang banyak lah ya, udah sampai ratusan ribu per bulan. Itu akan lebih menarik lagi dan kita optimize si digital marketing kita tersebut. Nah, yang terakhir adalah search term. Search term ini biasanya digunakan untuk si Google search engine marketing. Untuk beberapa, biasanya kan kalau yang kita tahu search engine marketing itu dia targetingnya adalah keywords. Nah, ini adalah contohnya saya punya URL untuk di search dengan keyword sebagai berikut. Nah, kita bisa masukin tuh si search term-nya itu sebagai identifier atau sebagai alat untuk kita bisa tahu dia datangnya dari keyword mana sih. Sebenarnya di Google Analytics sendiri juga emang udah ada sih si search ini, si keyword atau queries ini. Apalagi kalau kita konekin Google Analytics kita dengan AdWords. Itu udah bisa semua data keyword search queries, apa yang mereka ketik, dan keyword performance itu adalah target keyword apa yang kita targetin di search. Itu bisa ketahuan semua. Tapi dengan adanya search term ini kita bisa customize keyword tersebut. Oke, itu untuk UTM. Bagaimana cara bikin? I believe semua udah bisa bikin ya UTM Builder ya di URL Builder. Sebelumnya Mbak Riri udah jelasin, katanya udah sempat bikin UTM juga. Jadi ya UTM pada dasarnya gratis, bisa dibikin kapan aja di URL Builder. Dia URL Builder mempermudah kita membuat si URL yang sudah ditempeli dengan UTM. Nah, ya saya rasa udah pada ngerti lah kalau masalah yang URL Builder ya. Jadi hidup kita dipermudah dengan adanya URL Builder. Kita nggak usah ribet-ribet nulis coding untuk language buat si Google Analytics, tapi si URL Builder udah provide itu semua, sehingga jadi kita inputnya mudah, dapat outputnya juga dibikinin sama dia. Itu untuk UTM. Next session, setelah kita istilahnya expert atau kita memahami menyeluruh lah ya, bagaimana cara menggunakan UTM dan bagaimana cara mengoptimize UTM juga. Nah, berikutnya adalah untuk kita tahu performance dari campaign kita adalah create goals. Ini juga Mbak Riri sudah sempat sampaikan, katanya teman-teman udah bisa bikin goal sendiri di Google Analytics. Cuman di sini saya mau share sedikit metodologi lah, lebih kayak metodologi saya dalam membuat goals. Jadi sebenarnya menurut saya yang menarik adalah bukan seberapa banyak goals yang berhasil kita ciptakan, tapi yang menarik adalah bagaimana bagaimana journey customer kita atau visitor kita sehingga terjadi sebuah goals. Itu yang sebenarnya lebih menarik untuk dianalisa. Karena pada dasarnya numbers is numbers untuk result, tapi like the process itu yang lebih menarik untuk dianalisa, dan kita bisa optimize banyak hal apabila kita sudah mengerti bagaimana sih behavior audience kita sebelum mereka convert as a conversional goals. Dari awal mereka journey mereka dari visit sampai ke engage, interest, sampai akhirnya mereka convert, itu akan lebih menyenangkan apabila kita bisa mengerti dan kita mengoptimize itu semua. Lalu ada beberapa, ini dari my point of view, ada beberapa key essential yang harus kita istilahnya perhatikan dalam
membuat goals di Google Analytics. Jadi yang pertama adalah kita harus tentukan dulu apa sih yang ingin kita set up as a goal. Contohnya e-commerce, goals-nya of course sales. Untuk blogger, mereka goals-nya pengennya apa sih? Visitor kita baca artikel kita, atau engage, atau komen, atau like, atau share, dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu website kita itu goals-nya mau seperti apa. Saat kita udah tahu goals-nya seperti apa, barulah kita setup goals tersebut di Google Analytics. Nah, setup di Google Analytics juga ada masing-masing, ada banyak varian ya, bukan varian, ada banyak metode bagaimana cara setup goals di Google Analytics. Lalu, assign a monetary value to goals. Jadi ini tuh lebih kayak, mungkin untuk website seperti e-commerce, kita udah tahu lah, misalnya kita revenue-nya udah bakal dapat berapa, karena memang ada price di situ, ada harga barang dan harga production. Kita bisa tahu kira-kira bakal revenue-nya bakal berapa, cost-nya berapa. Tapi untuk beberapa website, saya kasih contoh misalnya website news. Website news itu kan istilahnya kita nggak tahu kalau kita sukses atau goals achieve itu ROAS-nya gimana sih? Return on ad spend-nya gimana sih? Atau misalnya blogger itu return on ad spend-nya gimana sih? Nah, ada baiknya kita assign monetary value. Saya kasih contoh, misalnya si blogger punya newsletter. Nah, kita bisa assign, setiap orang yang subscribe our newsletter, kita kasih harga 10.000. Nah, dari situ Google akan mengkalkulate orang yang subscribe. Contohnya, bulan ini yang subscribe kalau in terms of value bisa 10 juta rupiah. Nah, sedangkan effort kita untuk encourage mereka adalah 1 juta. Nah, di situ kita bisa tahu kan, kayak ROAS kita 10 atau 1:10. Dari satu cost dapat 10 revenue. Nah, itu adalah hal-hal yang juga kita bisa perhatikan. Ini especially buat website yang istilahnya nggak ada monetary kayak e-commerce, kayak lebih kayak website-website yang kita nggak bisa tahu sih real value-nya itu berapa. Jadi hal-hal yang seperti ini juga banyak digunakan oleh website-website seperti news kayak detik.com, kompas.com. Mereka bisa istilahnya bisa kasih value untuk misalnya klien mereka ingin ngadain advertorial. Mereka bisa kasih harga 10M buat satu artikel, itu mereka punya data. Biasanya sih datanya salah satunya adalah dari mereka assign a monetary value dari action yang visitor mereka lakuin. Itu yang ketiga. Untuk yang terakhir adalah custom segments. Ini juga menurut saya menarik apabila kita bisa mensegmentasi audiens kita dan bagaimana jenis goal. Saya kasih contoh misalnya bulan ini sales-nya 10.000 unit kita jual. Bulan depan 15.000 unit jual. Itu increase. Nah, kita bisa tahu nih, kita bisa segmen. Sebenarnya yang bikin dia naik itu apa? Banyak sekali hal yang bisa kita segmen di Google Analytics. Contohnya yang pertama misalnya saya mau bandingin antara audiens yang login, misalnya website kita punya fitur like login or member. Dan saya mau bandingin guest, login member dan guest. Seperti apa sih basket case mereka? Basket size mereka seperti apa? Lalu mereka sekali beli spend-nya berapa produk. Kita bisa bandingin, dan dari situlah, dari ide-ide itu kita bisa bikin next marketing strategy yang lebih istilahnya membuat mereka lebih tertarik dari behavior tersebut. Segmen juga banyak ya. Misalnya saya mau segmen antara window shopper sama orang yang datang emang beli.
Itu juga ada, kita bisa segmen seperti apa journey-nya, seperti apa behavior-nya di Google Analytics, di website kita. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di Google Analytics. Google Analytics itu menyediakan fitur banyak untuk bisa analisa ini semua, dan akan lebih baik apabila kita bisa mengutilize semua fitur yang ada di Google Analytics secara maksimal. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebelum membuat sebuah goals. Karena balik lagi tadi ya, kenapa butuh monetary value dan sebagainya. Karena balik lagi kita pengen tahu ROAS-nya, kita pengen tahu return dari investment yang kita spend. Nah, ini dari my point of view regarding goals. Jadi ada tiga jenis goals yang ada di istilahnya my point of view ya. Jadi dan opini saya adalah 3 goals yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah event tracking, yang kedua ada micro goals, dan yang terakhir adalah main goals. Jadi seperti yang kita bahas di slide sebelumnya mengenai goals definition, kita definisikan dulu nih goals seperti apa sih yang ingin kita track. Contoh, website saya adalah e-commerce. Mungkin event tracking-nya bisa berapa banyak sih orang yang search produk or search-nya apa sih barangnya. Itu bisa kita track as a event tracking, istilahnya upper funnel-nya. Bukan, ya middle funnel lah. Karena upper funnel-nya mungkin lebih ke landing, visit our page. Lalu lower funnel-nya ada event tracking. Kita pengen tahu hal-hal kecil atau action apa yang mereka lakukan di website kita. Nah, hal kecil tersebut kita juga bisa istilahnya gini, kalau untuk blogger, apakah mereka baca atau enggak artikel kita juga bisa track dengan event tracking, apakah mereka scroll sampai bawah, apakah mereka spend duration-nya juga sesuai dengan jumlah panjang blog yang kita tulis, itu banyak. Yang kedua ada micro goals. Micro goals adalah istilahnya next milestone dari apa yang kita ingin track. Apa yang ingin kita tahu dari si audiens kita tersebut. Nah, saya kasih contoh lagi tadi untuk event tracking, untuk e-commerce, bisa dari search. Apa sih yang dia search dan sebagainya. Lalu ke lower funnel lagi, micro goals, for e-commerce, mungkin bisa add to cart, atau add to wishlist, atau save product untuk e-commerce. Itu bisa jadi micro goals. Jadi bisa kita lihat funneling dari journey si audiens kita. Dan yang terakhir adalah main goals. Nah, si main goals ini lebih kayak apa sih tujuan akhir dari orang datang ke website kita. Kalau saya kasih contoh tadi e-commerce, ya tujuannya adalah beli, succeed, atau dia udah transfer atau complete payment, dan sebagainya, itu main goals. Nah, jadi kenapa kita pisahin antara event tracking, micro goals, sama main goals? Karena kita bisa lihat, kita bisa analisa banyak hal. Kita bikin kayak funneling ya. Nanti dari funnel tersebut, dari atas ke funnel yang bawahnya lagi, itu kira-kira yang out berapa, yang drop berapa, yang drop berapa. Nah, kita lihat tuh, yang paling besar drop-nya itu di section mana. Nah, kita bisa analisa kenapa section ini banyak drop. Misalnya dari add to cart ke complete payment banyak yang drop. Kita bisa analisa, oh jenis payment apa sih? Misalnya transfer bank atau bayar di Alfamart. Itu banyak yang drop. Nah, dari situlah kita bisa istilahnya perbaikin, atau misalnya kita bisa suntik promotion atau suntik any marketing ideas di situ supaya lowering the drop ya. Jadi supaya dropnya nggak terlalu besar. Nah, itulah fungsinya kita harus istilahnya bikin satu skema atau bikin satu funneling apa aja yang mau kita track di goals. Ini ada beberapa sampel goals karena seperti yang saya bilang tadi, setiap website itu punya objektif yang berbeda-beda. Yang pertama ada sales driven. Itu biasanya e-commerce.
course. Dia biasanya goals-nya sales, checkout, add to cart, atau newsletter subscribe juga kadang-kadang mereka provide itu sebagai goal. And berikutnya ada subscription, biasanya newsletter. Goals yang mereka track adalah email registration, leads, form submission, account creation, atau unique user, karena mereka biasanya kalau unique user itu lebih ke mereka acquire user baru, mereka pengen acquire lebih ke awareness, mereka lebih ke concern-nya ke new users. Berikutnya ada engagement. Engagement ini biasanya contohnya blog website. Bisa kita analisa dari time span. Apakah untuk membaca artikel kita di page ini apakah 1 menit cukup? Kalau bilang 1 menit cukup, orang yang ada di page itu lebih dari 1 menit, kita bisa artikan dia baca. Kita bisa artikan juga dia as a goals. Pages per session, apabila kita punya artikel yang sifatnya nggak cuma 1 page, tapi istilahnya kayak ada part 1, ada part 2, sampai part 3, itu juga bisa kita identify as a goals. Apabila mereka baca 3 part tersebut. Ada bounce rate juga, ada ebook download untuk beberapa blog yang provide ebook. Berikutnya ada views. Views ini biasanya dari gallery. Kalau misalnya kita punya website yang isinya cuma foto doang atau video doang, nggak ada artikel atau nggak ada tulisan, kita juga bisa analisa dari pages per session. Contohnya pages per session, misalnya 1 orang, apakah at least orang ngelihat 5 foto saya asumsikan sebagai goals, itu bisa juga. Kalau ada events, ada page views. Sampai ke, kalau misalnya kita punya video juga, orang yang klik video berapa banyak, itu bisa kita track juga. Dan contoh lain, misalnya kita punya 1 page yang ada 1 video. Video itu misalnya 3 menit. Jadi kita bisa istilahnya multiple goals kita set up di situ. Pertama adalah misalnya klik play di video. Oke, klik play, goals pertama achieve. Lalu misalnya video tersebut 3 menit, apakah si user tersebut sampai 3 menit? Kalau dia nggak sampai 3 menit, berarti goals level 2-nya nggak achieve. Jadi kita bisa mainin kayak istilahnya gimana sih kreatifnya kita menciptakan sebuah 1 goal dari itu semua. Ini saya rasa juga udah pada ngerti ya, goals itu ada apa aja di Google Analytics. Di Google Analytics ada tracking-nya, ada dari event, seperti yang saya jelasin sebelumnya. Itu event biasanya di-trigger dari GTM, dari Google Tag Manager normalnya. Jadi Google Tag Manager akan ngasih signal ke GA. Ini adalah di GA kita mau tag ini sebagai goals atau sebagai event atau sebagai apa. Jadi itu event goals. Emang agak di antara 3 lainnya memang event goals itu paling ribet ya, paling kompleks. Karena dia harus istilahnya menggunakan GTM atau tools lain untuk menganalisa si traffic tersebut. Ada visit duration, sebelumnya saya sudah jelasin juga. Contohnya 5 menit kita asumsikan sebagai goals, maka kita bisa gunakan itu sebagai goals juga. Lalu ada URL destination, ini biasanya untuk thank you page. Misalnya kita habis download sesuatu, ada thank you. Jadi beberapa orang yang istilahnya sukses download, kita bisa ukur dari page tersebut, berapa orang yang land di page tersebut. Yang terakhir ada pages for visit goals. Ini juga sama, 1 orang itu dalam 1 session itu mereka visitnya berapa kali, visit page-nya berapa kali, ini bisa kita setup juga as a goals. Jadi saya rasa ini sih udah ini basic ya, udah ngerti. Lalu setelah kita setup goals, kita juga udah setup UTM, kita udah tahu nih channel mana yang istilahnya bring more revenue, bring more high quality audience, high quality visitors. Channel mana yang nggak works, kita bisa cut atau kita bisa deprioritize si channel yang nggak perform itu dengan UTM dan si goals tersebut.
Berikutnya adalah kita akses traffic kita dari audiensnya sendiri. Jadi nggak cuma dari channel mana, kreatif mana, ad copy yang mana, type of kreatif yang kayak gimana, tapi juga kita tahu audiens yang kayak gimana sih, yang istilahnya real audiens kita, atau yang audiens yang istilahnya beli produk kita, atau audiens yang baca artikel kita, atau audiens yang engage dengan atau interact dengan website kita. Nah, good things is ya Google Analytics provide hampir semua data yang, dan itu istilahnya Google Analytics kayak nggak pelit ya bagi-bagi data. Google Analytics kasih semua data sampai ke audiens, sampai ke traffic source dan sebagainya. Jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya juga, precision marketing itu sangat message yang kita deliver di right channel, di right audience, dan di right time. Itu semakin istilahnya semakin effort kita semakin kecil, tapi revenue kita semakin tinggi. Nah, ada 2 tipe dalam kita mengenali audiens kita di Google Analytics. Yang pertama adalah psychographic, dan yang kedua adalah demographic. Apa bedanya psychographic sama demographic? Demographic itu bersifat lebih ke mutlak lah ya, istilahnya cowok ya cowok, cewek ya cewek. Usianya 18 tahun ya 18 tahun, 25 tahun ya 25 tahun, dan sebagainya. Biasanya di demographic itu data-datanya lebih ke information yang memang kita bisa targeting dari contohnya misalnya gini, Facebook, kita mau targeting umur 25 tahun, tinggalnya di Jakarta, pakainya iPhone, terus cewek. Kita mau targetin itu biasanya itu yang kita sebut dengan demographic data. Nah, tapi kalau kita pengen tahu lebih detail lagi, dari cewek umur 18 tahun di Jakarta, itu masing-masing punya interest yang berbeda. Ada yang sukanya Ariana Grande, ada yang sukanya malah Justin Bieber. Itu kan udah beda tuh. Jadi kita lebih ke spesifik lagi dari ke psychographic. Nah, psychographic ini lebih ke apa sih interest mereka, apa sih topik yang mereka biasa konsumsi, apa sih konten-konten yang mereka konsumsi setiap hari. Terus page seperti apa sih, atau jenis media apa sih, jenis konten yang seperti apa yang mereka lebih suka atau lebih interest atau lebih bisa mendrive mereka untuk interest, atau istilahnya messaging kita lebih tepat. Nah, jadi ada dua sisi yang berbeda ya di Google. Nah, luckily Google Analytics juga provide si data psychographic dan data demographic. Nah, si data psychographic itu sendiri itu bisa kita gunain, misalnya balik lagi kita jalanin Facebook Ads. Saya targeting cewek 18 tahun hidup di Jakarta. Handphonenya Apple. Itu untuk bisa dibilang istilahnya precision marketing itu masih terlalu broad, belum precise. Nah, kita bisa lebih ke, tapi 18 tahun cewek yang di Jakarta, kita juga mau targetin yang lebih ke sukanya fashion. Karena ada beberapa mungkin yang lebih sukanya ke music, dia nggak terlalu suka fashion. Nah, kita bisa targeting juga di Facebook, interestnya fashion. Atau exclude music. Atau exclude misalnya banyak hal yang bisa kita include dan exclude di Facebook targeting. Nah, semakin detail itu ada pros and cons-nya. Semakin detail targeting yang kita ingin capai, itu semakin kecil size-nya dan semakin mahal. Istilahnya cost-nya semakin tinggi karena istilahnya kita request-nya banyak request, banyak mau. Nah, maka barangnya akan lebih mahal. Itulah kalau kita target di Facebook atau di
tools-tools lain yang nggak cuma Facebook ya, Google juga, YouTube juga. Apa kita semakin spesifik data yang kita ingin targetin, maka akan semakin kecil marketnya dan semakin mahal. Jadi ada plus minusnya. Balik lagi, apa target kita sebenarnya apa sih? Kalau target kita adalah conversion, target kita adalah goals kita adalah ingin audiens kita convert, maka sebisa mungkin seprecise mungkin. Tapi kalau misalnya kita adalah brand yang baru, kita cuma pengen orang-orang tahu brand kita, maka target kita awareness. Ya, kita bisa broad, nggak usah pakai istilahnya terlalu precise. Intinya semua orang tahu brand kita, dan ada topik, ada conversation between our brand, itu juga udah cukup. Nah, jadi again, untuk membuat sebuah digital marketing, pertama kita harus tahu stage-nya dulu. Apakah stage kita untuk awareness dulu, apakah mau langsung convert, atau yang lainnya. Nah, di make sure dulu targeting kita seperti apa. Jadi saya sudah jelasin ya, demographic, ada age, gender, location, device, dan lainnya. Nah, psychographic itu ada, ya, search queries, dia search-nya keyword-nya apa sih? Terus dia sukanya page kita, page apa sih? Kita juga bisa ngelakuin A/B testing ya, dari contoh misalnya, kita kasih A/B testing 2 page yang berbeda. Satu nuansanya biru, satu nuansanya pink. Nah, si cewek ini lebih suka yang nuansa biru apa pink, itu juga bisa tuh. Itu kita bisa masukin ke data psychographic. Interest-nya apa? Misalnya, oh dia sukanya, karena Google Analytics itu dia nge-record cookies kita ya. Jadi kalau misalnya kita buka YouTube di browser, kita misalnya buka YouTube-nya tentang resep atau tentang fashion, maka si Google akan men-tag kita sebagai orang yang suka resep, atau yang suka food, atau orang yang suka fashion, atau yang orang yang suka news, karena kita tiap hari bacanya news atau apa. Jadi semua activity kita di browser atau di smartphone itu di-record sama yang namanya Google dan teman-temannya, Facebook juga. Mereka merecord behavior kita, apa sih yang kita suka, apa sih yang kita konsumsi, konten seperti apa, dan mereka akan men-tag kita, mencap kita adalah, oh si Reza sukanya lihat sport. Jadi kita bisa kategorikan kalau si Hen nargetin orang yang sukanya sport, si Reza bakal kena gitu. Jadi itu psychographic dan demographic. Nah, ini tadi saya jelaskan lagi, akan lebih baik kalau kita combine si data tersebut, data psychographic dan data demographic, jadi sebuah persona. Ini persona ini adalah kita bisa istilahnya menganalogikan siapa sih audiens kita. Jadi pada saat kita dapat si demografik. Oh, target kita adalah cewek 18 tahun tinggal di Jakarta. Sukanya Ariana Grande sama fashion. Oh, biasanya kalau kayak gini kuliahnya di mana? Oh, kayak gini kuliahnya di mana? Nah, itu hal yang seperti itu kita bisa juga istilahnya create look-alike audience. Oh, audience gue, customer gue tuh seperti ini. Dan biasanya kalau cewek seperti ini tuh sukanya nongkrongnya di mana? Atau sukanya nontonnya apa? Sukanya apa? Itu kita bisa istilahnya, oh, biasanya kalau cewek seperti ini sukanya mainnya Instagram. Jadi kita bisa fokus marketing kita di Instagram. Oh, biasanya cewek kayak gini lebih senang kalau konsumsinya adalah bahasanya bahasa Inggris. Oh, jadi kita bikin advertising-nya in English juga. Jadi kita menyesuaikan audiens yang benar-benar potensial untuk convert di website kita. Jadi ya, tadi yang saya udah jelasin ya. Jadi saat si psychographic sama si demographic combine, kita bakal dapat customer yang ideal atau yang lebih spesifik. Nah, yang terakhir, attribution modeling, mungkin sebelumnya juga Mas Yan udah sempat jelasin, cuman saya akan lebih detail lagi dan mungkin kasih explanation yang lebih mudah lah ya. Kenapa kita perlu yang namanya attribution modeling? Jadi gini, attribution modeling di Google Analytics itu ibaratnya kayak kita nonton bola nih ya, sepak bola. Liverpool lawan Manchester United. Mungkin yang cewek agak susah buat mencerna, teman saya bikin sesimpel mungkin. Liverpool lawan Manchester United. Terus penyerang Liverpool
mencetak gol. Nah, sebagai yang dicatat di papan itu pasti si pencetak gol. Misalnya Muhammad Salah yang cetak gol si Liverpool. Tapi dalam sebuah proses sebelum terjadinya gol si Muhammad Salah itu masing-masing tuh punya peran. Dari misalnya bola datangnya dari mana? Dari back, dari pemain belakang ke pemain tengah sampai ke akhirnya ke Muhammad Salah, akhirnya Muhammad Salah cetak gol, itu masing-masing punya peran. Nah, disinilah si attribution modeling itu memberikan option. Kita mau lebih ke mana sih yang istilahnya perannya paling penting. Sebagai contoh nih, misalnya hasil pertandingan Liverpool dan Manchester United 1-0 Liverpool menang. Salah yang mencetak gol. Salah mencetak gol, belum tentu dia adalah man of the match. Bisa jadi man of the match-nya adalah si pemain belakang. Karena ada yang namanya kalau kita habis nonton bola tuh, biasanya suka ada rating player-nya kan. Ada rating setiap pemain, ada rating si Salah, ratingnya misalnya 8, tapi pemain belakangnya ratingnya 9. Nah, karena masing-masing itu punya peran masing-masing. Si pemain belakang ya perannya adalah jagain supaya nggak kebobolan. Pemain tengah adalah komunikasiin antar pemain belakang dan pemain depan. Dan pemain depan adalah cetak gol. Jadi, belum tentu nggak selamanya si Salah itu ratingnya paling tinggi. Nah, ini juga kita bisa, istilahnya kayak gitu ya, istilahnya kayak sebuah permainan bola. Attribution reporting itu ada last click, ada last non-direct, ada first interaction, ada linear, sama position base. Ini untuk, bisa kita bilang, untuk yang free, Google Analytics yang gratisan. Kita dapat ini untuk si attribution modeling. Tapi kalau kita pakai yang 360, dia ada Google Smart Attribution sama data driven untuk yang full version. Jadi last click interaction itu adalah kita kasih rating paling tinggi itu ke Salah karena dia ngegolin. Lalu ada last non-direct. Last non-direct itu berarti si yang assist ke Salah, si Muhammad Salah yang istilahnya ngoper bola ke Muhammad Salah sampai terjadinya gol. Tapi lalu ada first interaction adalah orang dari pemain belakang, dan yang terakhir adalah linear. Linear itu pukul rata, semua dapat rating yang sama. Dan yang terakhir adalah position base. Kita mau pasangnya di mana? Apakah di paling depan atau paling belakang, atau depan dan belakang, atau hanya tengah, atau dan sebagainya, itu custom. Kenapa ada yang namanya last non-direct? Saya punya case di salah satu e-commerce. Mereka pakainya last non-direct. Saya tanya kenapa? Karena pada umumnya behavior orang saat beli barang atau saat lihat iklan. Contoh saya di iklan ini sepeda ya. Wah, iklan sepeda. Saya klik, terus saya scroll, oh nggak jadi beli. Tapi saya masih inget tuh, oh di Lazada jual sepeda harganya segini. Besoknya saya klik saya type lazada.com, saya cari tuh sepeda, terus saya beli. Nah, sebenarnya si e-commerce itu lebih mereka care sama yang namanya media spending. Secara nggak langsung, secara langsung itu adalah saya beli karena dari direct traffic atau karena saya ngetik Lazada langsung di website saya. Tapi secara nggak langsung yang ngenalin saya dengan si sepeda itu adalah si iklan yang sebelumnya, misalnya contoh dari banner yang sebelumnya. Jadi si banner tersebut berperan sebelum akhirnya terjadi saya beli sepeda. Jadi rata-rata tuh behavior orang beli di e-commerce. Mereka tahu dari iklan, tapi mereka untuk beli mereka type sendiri. Misalnya saya dapat iklan dari Tokopedia, besoknya atau sorenya atau malamnya saya ketik sendiri Tokopedia. Sehingga jadi mereka nggak mau hitung yang namanya direct, karena direct itu adalah istilahnya kalau misalnya kita hitung direct sebagai orang yang atau si pencetak golnya, maka bisa dibilang cost mereka di display itu istilahnya buang-buang uang. Nah, mereka nggak mau setiap effort, setiap cost itu nggak dihitung jadi conversion. Jadi rata-rata e-commerce
mereka lebih suka pakai last non-direct click juga. Jadi itu si attribution modeling. Ya, sebagai contohnya tadi dari Twitter, saya lihat iklan, datang tapi nggak jadi beli. Terus dapat iklan lagi di Facebook, datang tapi nggak jadi beli. Dapat lagi dari email, datang tapi nggak jadi beli. Sampai search juga datang tapi nggak jadi beli. Dan terakhir saya direct dan akhirnya beli. Jadi kalau misalnya first interaction, itu kreditnya akan dikasihin ke si Twitter. Kalau last interaction, itu bakal dikasih ke direct. Tapi kalau last non-direct, dikasihnya ke si search. Kalau linear, pukul rata. Jadi itu analoginya. Nah, lalu ada yang namanya data-driven attribution. Nah, ini adalah fitur yang dikasih Google Analytics 360 atau Google yang Pro-nya atau Google yang bukan gratisannya biasanya. Nah, apa sih bedanya sama attribution sebelumnya? Jadi kalau data-driven attribution ini, Google itu punya algoritma sendiri, dia kasih rating, istilahnya kasih rating atau kasih nilai. Siapa sih yang paling berperan dalam sebuah dalam satu proses goal? Apakah first interaction, apakah second interaction, apakah third interaction, atau last interaction. Google punya algoritma sendiri. Bisa jadi, saya nggak tahu ya algoritmanya apa, tapi contohnya misalnya, kalau misalnya dia datang traffic dari search, dia spend-nya lebih lama dan lebih banyak effort-nya atau lebih banyak activity-nya di website kita. Jadi Google akan ngasih si search sebagai yang paling tinggi nilainya. Nah, ini si data driven ini biasanya digunain untuk website-website yang lebih ke bukan ke e-commerce ya, lebih ke mereka pengen tahu sebagaimana potensial masing-masing channel. Jadi saya kasih contoh misalnya gini. Saya ada kasus misalnya klien saya namanya Toyota punya website. Lalu dia pengen tahu nih berapa orang yang download brosur, berapa orang yang request test drive, berapa orang yang contact dealer dari website saya. Kalau kita pakai data driven, ternyata display perannya kecil. Misalnya goals dari display atau dari GDN itu kayak cuma 100 kalau kita pakai data driven. Sementara kita spend banyak di situ. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin karena orang ngeklik banner kita, terus nggak banyak activity. Saat dia search, dia lebih banyak activity, jadi si Google akan mengasihkan si display itu value yang kecil atau rating yang kecil, sedangkan si search ratingnya lebih besar. Tapi ada kasus di klien saya, di misalnya Toyota nih ya, mereka selalu argumen, kita ngapain sih pasang display, pasang GDN. GDN nggak convert. Kita spend banyak uang di GDN, tapi GDN nggak convert. Tapi balik lagi, saya kasih case, gimana kalau kita ganti attribution-nya ke first interaction. Dan ternyata, kebalik. Ternyata saat kita ganti si attribution ke first interaction, itu GDN justru paling tinggi, karena dia yang pertama kali memperkenalkan ads kita atau message kita, sampai akhirnya dia convert, itu awalnya dari si display. Jadi, balik lagi, masing-masing channel itu punya peran masing-masing. Kalau memang tujuan kalau kita tahu bagaimana cara mengolah, bagaimana cara membaca, bagaimana cara istilahnya mengoptimize data yang kita punya, itu maka kita bisa dapat insight masing-masing. Jadi, sebagai contoh ya, GDN memang fungsinya bukan untuk convert dalam case ini. GDN fungsinya adalah untuk awareness. Tapi dari awareness tersebut, itu satu hal yang istilahnya bisa menciptakan sebuah conversion. Walaupun memang sebenarnya dia convert bukan dari channel GDN, tapi dia convert dari search. Ya, jadi itu fungsinya kenapa Google punya fitur
si yang tadi dan si data driven. Nah, data driven ini Google yang sendiri yang kasih istilahnya kasih nilai ke si masing-masing channel. Terus ya, jadi apa sih yang bisa kita dapetin dari ini semua? Dari saya as simple as once kita tahu apa tujuan kita punya website, dan once kita tahu siapa audiens kita, dan once kita bisa identify audiens kita seperti apa. Saya kasih contoh misalnya, saya bisa define audiens saya dalam tiga kategori. Yang pertama misalnya future market. Saya misalnya jualan mobil nih ya, jualan mobil website saya. Saya misalnya punya 3 kategori, contohnya future market, near market, dan in market. Future market mungkin lebih kayak, misalnya 5 tahun ke depan, dia harus beli mobil saya. Jadi saya iklanin message-nya seperti ini. Near market, mungkin ini orang nih tiap hari nge-search misalnya persalinan murah, atau misalnya beli rumah atau beli apa. Kalau saya lihat nih orang berarti udah istilahnya mau nambah keluarga nih. Kemungkinan kalau orang nambah keluarga mungkin ganti mobil, jadi mobilnya agak lebih gede. Jadi saya bisa kategoriin ini orang near market. Jadi message-nya mungkin lebih ke, mobil saya luas, mobil saya irit, enak buat keluarga, enak buat bawa bayi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada mungkin ada in market. In market ini orang yang misalnya udah nyari-nyari nih mau beli mobil, tapi dia belum tahu brand apa, atau misalnya kapan dia harus beli. Nah, saya bisa kategoriin, jadi lebih kayak make sure kalau dia belinya mobil saya. Jadi itu juga lebih bagus kalau kita bisa kategoriin masing-masing audiens kita. Kita banyak hal yang bisa kita slice and dice dari audiens kita atau dari market kita. Jadi ya itu di output-nya, kalau kita bisa ngerti data kita mau seperti apa, kita tahu cara ngolahnya seperti apa, kita tahu cara bacanya, dan kita bisa planning next marketing strateginya seperti apa, it will be great. Jadi salah satu langkah, istilahnya salah satu baby step kita buat dapat digital marketing yang efektif. Begitu saja dari saya. Mungkin Mbak Riri bisa lanjutin di sesi tanya jawab atau... Oke. Jadi kita udah ada beberapa pertanyaan, Mas, mengenai presentasi tadi yang Mas Esa udah jelasin juga. Mungkin pertama mau nanya yang masih berhubungan sama audiens ya. Oke. Sama audiens dan sebagainya. Tadi kan sempat dibahas caranya milih audiens itu mungkin kita bisa lihat dari 2 jenis ya, demografik atau psychographicnya. Cuman kalau misalkan kita mau nentuin nih potensial audiens kita, itu mau nentuinnya tuh approach-nya mulai dari mana sih? Apakah kita lihat besarnya revenue dulu dari audiens yang tertentu atau gimana? Kalau Mas Reza sendiri ketika mau menentukan audiens mana yang penting untuk perusahaan Mas Reza, itu approach-nya gimana? Mungkin bisa dijelasin. Pertama kalau dari saya sih adalah dari broad dulu. Jadi kita contohnya gini, saya misalnya targetin market saya intinya harus dari demografik dulu, contohnya dari harus usianya segini sampai segini. Saat kita jalanin campaign, kita bisa lebih spesifik lagi, jadi kayak dari contohnya saya targetin umur 25 tahun. Jalanin tuh campaign. Emang pada awalnya memang kalau untuk bisnis yang baru, kita mau nggak mau emang harus istilahnya buang-buang duit dulu lah, istilahnya bukan buang duit, lebih kayak research dulu. Nah, dari the most relevant audience. Misalnya emang karena memang produk saya adalah digunakannya untuk umur 25 tahun. Jadi saya target dulu 25 tahun. Yang berikutnya yang lebih relevan misalnya karena produk saya butuh internet kenceng, jadi saya cuman target di kota besar contohnya. Karena mungkin di luar kota besar internetnya nggak kenceng. Jadi yang pertama umur 25 tahun kenceng internetnya kenceng, atau di kota besar karena bergantung sama internet. Nah, dari situ kan kita udah dapet nih core istilahnya market size kita dari contohnya Facebook lah ya.
Kita bisa tahu market size kita tuh dari Facebook. Nah, biasanya Facebook saat kita input atau tools lainnya ya, nggak cuma Facebook, saya ngomongin Facebook karena Facebook paling istilahnya paling gampang. Saat kita input umur 25 tahun, terus tinggalnya di kota besar, Facebook itu akan provide. Biasanya umur yang 25 tahun, si tinggal di kota besar, itu akan kelihatan tuh, oh dia sukanya page-nya apa aja. Ada beberapa cara, misalnya kita memang udah ngerti banget audiens kita maunya seperti apa, ya kita tinggal take out yang nggak relevan sama bisnis kita. Cuman kalau kita misalnya nggak tahu sebenarnya audiens kita seperti apa sih, ya caranya adalah kita target semua, mau nggak mau. Dari target semua itu, kita bisa lihat result-nya. Mana sih yang lebih interact, mana sih yang lebih engage. Kita bisa reshape lagi. Di reshape lagi, next stage-nya, kita bisa istilahnya lebih ke reshape lagi. Jadi semua memang start-nya emang dari yang paling dari paling gede sampai akhirnya kita mendapat ke funneling lower funnel yang dimana benar-benar audiens kita yang sebenarnya atau market kita yang sebenarnya. Itu sih. Tapi kalau memang kita udah tahu dari awal audiens saya memang oke, cewek penghasilannya segini, ini segini sih ya, it's okay. Karena ya balik lagi relevansi dengan produk kita sih, lebih kayak gitu sih. Biasanya kalau Mas Reza nentuin tipe audiens kayak gitu, testingnya tuh berapa lama sih baru akhirnya menentukan gitu? Atau terus-terusan A/B test? A/B test itu dilakukan kalau misalnya kita udah istilahnya udah mantap sama kalau dari pengalaman saya ya, A/B test itu dilakukan kalau emang saya udah tahu siapa audiens saya, terus saya pengen tahu jenis konten apa sih yang mereka lebih suka, apakah lebih konten, contohnya apakah video animasi ataukah video beneran, saya bikin A/B test tuh, kayak mana sih yang lebih interact mereka atau bikin mereka lebih tertarik dari dua itu A/B test. Tapi kalau misalnya untuk dari segi berapa lama kita dapat audiens, balik lagi ya, sebesar apa sih audiens kita? Serumit apa sih? Sekompleks apa sih? Kalau misalnya, kalau saya sendiri sih, saya bilangnya bakal 1 bulan. 1 bulan is ideal. Karena 1 bulan kita pertama bisa dapat weekends dan weekdays. Kita bisa compare kan. Jadi kalau misalnya kita hanya 3 hari, siapa tahu hari ketiga naik traffic, ya karena memang weekend. Jadi emang orang weekend behavior-nya mereka browsing. Saya bilang 1 bulan enough karena kita dapat weekend, weekdays. Kita juga bisa dapat like tanggal tua, tanggal muda. Contohnya misalnya kita jualan suatu orang belinya pada pas tanggal gajian. Itu juga bisa jadi satu time frame yang ideal. Jadi kita bisa dapat semua time frame. Oke, menarik sih Mas, karena tadi aku juga udah sempat share juga ke Mas Reza, karena minggu depannya itu students kita bakal ngerjain group project kan, dan salah satu group project yang akan dijalanin minggu depan itu adalah nge-run Facebook Ads campaign untuk ngetes landing page-nya mereka gitu. Jadi ntar akan nge-track, akan bikin campaign gimana caranya supaya mereka dapat leads kayak gitu ya. Jadi mungkin aku bisa jelasin sedikit dulu kayak background-nya. Jadi mereka case-nya itu students akan diminta untuk nge-build satu online business yang artificial business gitu. Terus nanti mereka diminta untuk market test their business pakai landing page kan, untuk ngelihat apakah ada early adopters yang mau pakai bisnisnya mereka gitu. Nah, kalau gitu case-nya ketika lagi ini penting juga ya guys, jadi mungkin kalian bisa catat untuk minggu depan preparation. Jadi kalau gitu case-nya berarti kalau misalkan aku nangkep dari Mas Reza share tadi, ketika kita bisnisnya baru, better kan audiensnya jangan terlalu spesifik ya, jangan terlalu spesifik lah. Cuman case-nya di sini kan ada keterbatasan waktu ketika market testing ini juga paling hanya dikasih waktu seminggu. Nah, itu tuh gimana ya? Ada tips gak sih? Maksudnya dalam menentukan campaign-nya gimana? Apakah, ya gitu sih. Kalau dari saya sih, pertama mapping dulu. Mapping misalnya produk kita apa.
Dan message apa sih yang mau kita deliver ke si audience. Saat kita udah tahu nih, kita punya framework si messaging sama mapping seperti apa. Saya kasih contoh nih, misalnya saya mau kasih message ke audiens saya, ini lebih ke goals-nya apa ya? Apakah awareness atau Nah, goals-nya itu dapat leads, jadi nggak cuma awareness. leads? Oke, jadi pertama yang saya lakuin biasanya nih ya, saya mapping dulu si bisnis keyword, biasanya dari based on keyword apa sih yang istilahnya mewakili dari proses bisnis ini dan audiens ini. Kalau misalnya contohnya baygon, saya jualan baygon, keywordnya adalah nyamuk, apa gitu, nyamuk, hama dan sebagainya misalnya ya. Saya mapping dulu tuh keyword-keywordnya atau keyword yang related sama si bisnis tersebut. Dari keyword tersebut ada beberapa tools, contohnya ya kayak Google Keyword Planner, atau kita juga bisa pakai Power Thesaurus. Dari situ kita bisa kembangin lagi. Contohnya kita ambil, jangan banyak-banyak lah, contoh 5 aja, 5 keyword. 5 keyword atau 10 keyword. Dari keyword tersebut kita bisa istilahnya kembangin lagi. Yang related sama keyword itu apa aja sih biasanya. Nah, dari itu tersebut, itu kan bisa kita dapat dikembangin lah. Jadi kayak core keywords-nya misalnya 5 keywords, kita broad di keywords, atau nggak mesti keywords ya, lebih kayak topik juga bisa ya, topik atau interest atau apa, intinya bentuknya kata. Dari kata itu kita bisa kembangin relate. Kita bisa pakai si Google Keyword Search Planner, bisa pakai juga Thesaurus kayak untuk lebih ngembangin lagi. Nah, kita dapat akhirnya misalnya 50 keywords dari 5 keywords, core keyword tersebut. Kita eliminate keyword mana aja sih yang nggak relevan istilahnya. Ya, dia relevan sama keyword si core keyword tapi nggak relevan sama produk kita. Just eliminate. Nah, dari keyword or topik tersebut kita bisa gunain sebagai psychographic. Siapa aja sih orang yang interest sama, kita bisa start dari interest bisa, kalau yang saya jelasin ini kita start dari psychographic ya. Kita startnya dari yang interest dan topiknya. Nah, di Facebook pakai Facebook kan ya. Di Facebook kalau kita masukin tuh data-data tersebut. Contohnya misalnya nyamuk tadi kita cari yang environmentalist atau yang misalnya benar-benar kayak nggak mau pakai fogging lah. Jadi orang yang lebih ke natural. Di situ bisa kelihatan tuh environmentalist itu size-nya seperti apa, umur berapa, dan tinggalnya di mana dan sebagainya dari Facebook kan. Dari situ kita bisa slice lagi mana yang relevan, mana yang nggak relevan. Contohnya, umurnya dari 18 sampai 65. Oh, karena produk saya mahal, kemungkinan anak kuliahan nggak bisa beli, jadi biasanya orang yang belinya itu harus yang udah kerja di atas 5 tahun. Jadi saya ambil cuma 30 tahun sampai 60 tahun. Jadi bisa slice lagi tuh si yang non-relevant audience. Dan biasanya barang saya ini adanya misalnya dipakainya malam, dan biasanya kalau malam itu yang ada di rumah misalnya ibu-ibu, contohnya ini contoh aja, terus kita bisa slice lagi tuh si audiens laki-lakinya, jadi cuma ibu-ibu. Okay. Nah dari situlah kita bisa tahu jadi ibu-ibu yang umurnya segini sukanya ini, itu dia suka page apa sih, dia suka konten seperti apa sih, kita juga bisa tahu. Nah, itu bisa targetin dari situ. Oke. Nah, itu yang paling simpel lah istilahnya. Berarti kalau aku sums up, pertama kita harus basically we have to know our product first, ya kan Mas? Tahu dulu produk kita, baru kita pikirin lagi sebenarnya tipe-tipe audiens apa sih yang cocok sama yang mau beli produk kita. Bisa dilihat dari demographic, bisa dilihat dari psychographic. Ketika kita udah tahu, baru kita cari nanti pakai toolsnya di Facebook ya yang audience tab gitu ya. Baru kita lihat mereka tertariknya sama page apa, baru kita kita target dari situ, gitu ya. Betul. Oke.
Terus Oke. beberapa metrics juga yang perlu diperhatiin ya, kayak frekuensi cap dan sebagainya juga harus diperhatiin. Karena jangan sampai kita ngeiklanin ke orang yang sama berpuluh-puluh kali dan nggak efektif. Jadi kayak perhatiin juga si matrix-matrix yang perlu di-setup. Oke. Oke, terus sekarang mungkin kita bisa move ke pertanyaan yang mengenai goals ya. Jadi tadi Mas Reza juga udah sempat share tentang mungkin ada satu slide tuh specifically ngebahas tentang monetary, kita ngeset kalau perlu ada yang monetary value-nya di goal. Ini ada pertanyaan nih dari Osel. Jadi pertanyaannya, monetary value untuk goals ini gimana ya? Gimana menentukan monetary value untuk goal supaya tidak over atau under value? Terus tiap industri ini ada standarnya atau enggak? Kayak gitu sih. Itu balik lagi ke industri masing-masing karena biasanya itu istilahnya nggak ada fine line, itu nggak ada baseline yang kayak monetary value berapa. Jadi monetary value-nya ini lebih kayak kita harus balik lagi, kita harus ngerti bisnis kita dulu ya. Jadi kayak bisnis kita, kalau misalnya kita ada calculation sebelumnya, kayak customer lifetime value-nya berapa, terus kayak cost untuk menjadi sebuah ini berapa, sebuah action ini berapa, kita harus ada istilahnya background itu dulu, sampai kita akhirnya bisa mengasih value ke si goals ini. Itu istilahnya nggak bisa kayak saya bilang, oke, download video itu harganya 5.000, ini nggak bisa. Karena balik lagi ke how big is your company, I mean like your business, dan banyak istilahnya. Contohnya gini, saya punya blog yang istilahnya cuman 1.000 visitor setiap bulan. Saya compare dengan kompas.com yang punya visitor jutaan setiap bulan. Itu pasti monetary value-nya beda kan, untuk download newsletter dari blog saya sama download newsletternya si kompas.com. Jadi balik lagi, itu lebih ke how we know our business, how big is our business, dan istilahnya butuh banyak apa ya, itu hal yang istilahnya nggak ada fine line-nya lah. Itu balik lagi ke bisnis kita, how we want to monetize every action. Karena saya kasih contoh lagi, misalnya search di e-commerce website, monetary value-nya akan beda dengan orang add to cart, karena effort-nya juga akan beda. Jadi masing-masing punya, bagusnya sih dibikin kayak funneling, leveling. Jadi kayak dari yang paling upper funnel sampai ke lower funnel itu, semakin atas semakin murah, semakin bawah semakin expensive, semakin tinggi. Jadi sebenarnya monetary value ini adalah fungsinya di mana, contohnya apa ya, misalnya saya saya jualan cireng misalnya. Nah, untuk jualan cireng ini tapi susah juga sih, cireng ada harganya. Lebih kayak service itu kasih cost-nya berapa sih, kayak susah sih analoginya karena masing-masing. Iya, tadi yang bilang jual jasa quote Instagram. Jualan jasa quote Instagram. Ya, bisa jadi juga. Bisa jadi kan. Macam-macam sih, macam-macam. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada numbers yang exact. Balik lagi ke si kitanya sendiri mau ngasih value-nya berapa. Ini masih nyambung tentang si monetary value. Kalau ada pertanyaan lagi, Mas, untuk website kayak blog atau news portal gitu, bisa nggak sih kita address monetary value-nya itu berdasarkan AdSense? Bisa. AdSense-nya apa dulu? Misalnya, oke, bisa. Tentu saja bisa. Jadi kayak kita pengen tahu nih, AdSense kita kira-kira dapetnya berapa saat kita buka Google Analytics lah. Misalnya, based on click. Oke, kita track dulu si event tracking-nya kan di GTM. Kita pasang tracking-nya dulu, kita bikin event tracking di Google Analytics. Kita set as goal. Saat after kita create event, baru kita create goals.
misalnya kita kasih harga ke AdSense kita, cost per kliknya 100 perak, ya kita bisa monitor value per klik. Every event that triggered based on that klik, itu kita kasih monetary value-nya 100. Jadi kita bisa secara nggak langsung lah ya, kita menerka-nerka kira-kira, oh saya bulan ini dapat berapa. Ya, bisa. Of course, it's very... Tapi kalau misalkan in real case, kalau website kayak gitu, berarti menentukan monetary value berdasarkan apa berarti, Mas? Kalau misalkan enggak, AdSense itu hal yang wajar nggak sih? Kita menentukan dari AdSense atau biasanya bukan AdSense, justru hal lain? Yes, Kayak tadi. Kayak gimana? Nggak mesti. Sebenarnya gini, kalau AdSense kan kita cuman kayak, kalau AdSense itu kita kayak istilahnya pengen tahu kira-kira dapatnya berapa gitu kan ya, kira-kira revenue-nya dapat berapa. Tapi kan ada kayak beberapa hal lain yang istilahnya kita nggak bisa ukur. Tapi kalau kita tahu nih cost-nya, misalnya untuk saya jualan servisnya, misalnya servis benerin skripsi, dan orang yang request benerin skripsi itu berapa? Kayak jangan benerin skripsi lah ya. Apa? Ya nggak apa-apa lah. Benerin skripsi. Oh, translator aja, Mas. Translator misalnya. Translator, tapi kan kita orang cuma request brosur misalnya, atau request datang. Nah, tapi kita tahu, oke, saya sekali ngasih jasa itu misalnya harganya 1 juta. Kita bisa monetary value di situ kan. Jadi berapa orang yang request untuk translate, itu kita bisa hitung. Kira-kira, oh pendapatan saya berarti sebulan ini ada 15 klik. Berarti ada 15 juta. Simple as that sih. Jadi kayak, first kita tahu dulu istilahnya berapa yang mau kita hargain untuk si goals ini. Once kita tahu harganya, just put it. Because, jadi, karena ini lebih memudahkan kita dalam menghitung return of investment atau return on ad spend kita. Untuk monetary value ini. Oke. Terus next question mungkin ini lebih ke pengalaman dari Mas Eka sendiri ya. Kan kalau misalkan di Google Analytics yang kita pelajari selama seminggu ini, basically pertama caranya kita tahu data apa yang kita perlukan, terus caranya kita analisis data tersebut sampai akhirnya ngasih rekomendasi kan, Mas? Karena strategi ke depannya buat perusahaan. Terus kalau, ini ada pertanyaan dari Mas Hen. Jadi Mas Hen ikut nanya. Boleh kasih salah satu real example tren menarik yang ditemukan ketika melakukan analisa nggak? Apa insight-nya dan apa rekomendasi yang waktu itu Mas Reza berikan ke timnya Mas Reza? Banyak sih sebenarnya hal-hal menarik. Saya kasih contoh nih. Di Thailand misalnya. Ini jadi kayak nggak cuma di Indonesia ya, jadi point of view di Thailand. Di Thailand itu saya punya klien namanya Nissan, dan Nissan itu kan dia ada banyak, ada Nissan Almera, ada Nissan Navara, ada Nissan Kicks. Di sini kan ada Nissan macam-macam. Nah, yang kita tahu kalau otomotif itu kan kebanyakan yang tertarik dengan otomotif biasanya apa sih? Cowok. Ya kan? Cowok dan sukanya apa sih, sport gitu-gitu. Cuman yang menarik di Thailand adalah untuk Nissan. Saya juga heran nih kenapa ya. Sampai Nissan Navara, kalau tahu Nissan Navara tuh kayak istilahnya kayak mobil double cabin. Kayak mobil gede, mobil cowok banget. Nissan Navara sama Nissan Almera, visitor website mereka adalah 65% cewek. Itu jadi kita sebenarnya apakah kita yang salah targeting? Yang pertama. Ya benar temennya Helix. Yang pertama adalah apa kita salah targeting audience, atau memang sebenarnya audiensnya sendiri adalah cewek yang lebih interest ke mobil-mobil ini. Karena kita juga pas saat kita tahu, loh kok kenapa audiensnya semua cewek? Oh mungkin pertama kita pikir, oh mungkin salah targeting ads kita. Kita targetnya mungkin kebanyakan ke cewek. Tapi saat kita targeting cowok pun ternyata memang cewek lebih banyak yang interest di sini. Nah jadi saat itulah kita ganti communication kita. Karena gini loh, jadi sebenarnya bukan kita yang mendrive communication saat ini adalah, tapi kita lebih kayak adapt dengan situasi real condition yang ada di Thailand ini. Jadi saat itu, oke, karena kebanyakan cewek yang interest, dan kita juga ada yang namanya survei ya, kita lakukan overall opinion juga ke Thailand. Memang decision maker untuk beli mobil itu biasanya si bini, si istri atau si pasangan ceweknya. Jadi,
dengan adanya fact ini, dengan adanya data-data ini, oke, next communication kita ganti akhirnya. Ganti semua communication itu lebih kayak konsumsi buat unisex lah ya istilahnya. Buat cewek bisa, buat cowok bisa. Jadi istilahnya konsumsinya nggak kayak Navara yang tadinya maco, segala macam. Lebih kayak, oke, ramah keluarga, lega, bawa anak enak, segala macam. Sama halnya dengan Navara, kita tadinya adalah cowok yang baru mulai kerja, Almera yang tadinya cowok baru mulai kerja, yang eksekutif muda, sebagai talentnya diganti jadi anak cewek kuliahan atau anak cewek yang baru kerja. Jadi kayak karena data tersebut adalah bukan data yang istilahnya kita change the way of we communicate with the audience itu karena data yang ada, yang real data yang kita dapat adalah nggak sesuai dengan kita targeting. Kita targeting cowok terus, tapi kenapa yang datangnya cewek terus? Saat itulah baru kita bisa kelihatan tuh dengan kita ngikutin si audiens kita tuh sebenarnya ada perempuan yang kita ganti communication. Barulah kita kelihatan tuh salesnya agak naik. OEO, kita nyebutnya OEO, overall opinion-nya itu jadi naik. Jadi orang yang tadinya istilahnya credibility Nissan tuh agak di bawah, jadi agak naik. Jadi banyak hal yang kita bisa, itu salah satu yang menarik sih. Jadi tapi kalau di negara lain, for sure laki-laki. Cuma di Thailand doang, cewek. Oke, menarik. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lagi nih. Beberapa pertanyaan terakhir. Sebenarnya lebih fokusnya ke karirnya Mas Reza sendiri. Jadi ada beberapa orang yang penasaran gimana sih waktu Mas Reza pertama kali mulai karirnya basically ini di analytics ya Mas, selama 9 tahun ini. Ya, hampir semua role yang saya pegang adalah data, analytics dan data. Jadi, background-nya kenapa dari sastra ya, dari literatur jadi ke istilahnya ke numbers, jadi ke anak statistik atau anak matematik gitu kan. Apa sih background-nya? Jadi dulu saya kuliah di sastra, ngambil sastra Jepang. Saya ikutan program yang namanya manajemen training di perusahaan pertama saya. Saat di ikutan manajemen training, biasanya kan kalau manajemen training itu kan kita on the job training, kita belajar sampai akhirnya kita present ke BOD, ke Board of Director, apa yang kita temuin dan apa rekomendasi dari kita. Nah, pada saat itu, kalau boleh jujur ya, even Excel, Microsoft Excel aja saya nggak bisa dari zaman dulu. Pertama kali kerja, nggak bisa sama sekali, terus nggak tahu yang namanya ngitung-ngitung segala macam. Tapi saat itu, saat panelis, saat saya present, salah satu BOD-nya itu bilang, oh kamu ini sebenarnya analytical thinking-nya tinggi. Nah, saya tempatin kamu jadi data analis ya. Saat itu saya, data analis apaan sih? Kayak nggak pernah dengar kayaknya. Zaman dulu kan kayak nggak ngetren lah. Zaman dulu data analytics itu kayak orang taunya kredit analis zaman dulu. Jadi orang yang ngasih istilahnya ngasih scoring, orang ini layak nggak dikasih kredit, kayak gitu kan. Saya dulu mikirnya kayak gitu, kayak data analis tuh orang yang ngasih kredit ya, nge-approve orang kredit ya. Ternyata enggak, saat itu saya baru tahu yang namanya ada MIS, yang ada namanya Management Information and System, ada yang namanya SQL, ada yang namanya narik data istilahnya ada yang namanya data warehousing, ada yang namanya API, ada yang namanya segala macam tuh baru tahu saat itu. Jadi kayak benar-benar nggak ada basic sama sekali. Tapi karena saya suka, menurut saya ini agak unik. Dan menurut saya saat itu, posisi data analytics itu agak fancy karena saat itu emang agak kayaknya pas orang nanya kerjaannya apa, data analis, apaan tuh? Kayak rata-rata kayak gitu kan. Orang taunya HRD, orang taunya finance, orang taunya marketing dan sebagainya. Dia bilang data analis, apaan tuh? Ya, data analis susah lah jelasinnya. Tapi akhirnya dari situ mulai tertarik lah akhirnya dengan akhirnya saya kerja di Base Finance itu 1 tahun. Akhirnya Excel yang tadinya nggak tahu sama sekali apa sih Excel gitu segala macam karena nggak pernah bikin tugas atau pakai Excel. Sampai akhirnya master, sampai akhirnya istilah Excel udah kayak ya cincai lah, mau VBA, mau apa, jadi kayak
bisa gitu karena. Dan akhirnya karena ketertarikan itulah saya akhirnya fokus di analytics. Nah, kenapa bisa ke digital? Saat itu ada Inbound ID yang agensi yang Indonesia agency yang fokus di search. Dia approach, dia bilang mau nggak join jadi Head of Analytics and Insight. Saya bilang ya saya nggak ngerti apa-apa soal digital marketing. Saat itu pun digital marketing kayak hal yang masih orang belum awam lah ya, belum terlalu ini. Saya nggak ngerti apa sama digital marketing. Kata si orang inbound-nya, nggak apa-apa. Yang kita perlu adalah analytical thinking kalau masalah digital marketing. 1 bulan, kamu pasti ngerti lah. Ternyata benar ya. Saat itu 1 bulan udah lumayan ngerti SEO, segala macam, SEM. Dan akhirnya yang menarik dari digital marketing adalah selalu ada hal baru. Selalu ada topik baru, selalu ada discussion yang menarik dan istilahnya apa ya, bisa menstimulus, merangsang kita untuk ingin tahu lebih. Nah, dari itulah saya selalu jadi kalau dibagi lagi sebenarnya nggak cuma digital marketing, kita ada tahu ada yang namanya social media marketing, ada juga namanya social listening. Mungkin kalau ada yang pernah dengar social listening itu apa? Social listening. Saya belajar di RGE setelah saya di Y Digital mengenai social listening, itu fungsinya buat apa sih? Oh, ternyata social listening nggak cuma pengen tahu brand kita, brand health kita, tapi juga kita bisa tahu potensial krisis. Kalau misalnya kita ada krisis nih ya, kayak misalnya ada contoh kayak Sunlight ternyata jeruknya pakai jeruk busuk gitu kan, lama-lama jadi viral tuh. Itu kan buat Sunlight jadi krisis kan, kayak gitu-gitu kan. Nah, ya kayak gitu-gitulah saya belajar juga akhirnya. Belajar bikin dashboard, belajar bikin data environment dan sebagainya. Dan ya karena semua kayak gini karena suka sih sebenarnya, lebih karena tertarik dan I want to challenge myself also. Cool. Challenge yourself. Oke, Mas, jadi terakhir, mungkin ada pertanyaan terakhir sih. Oke. Di Refoyu kan beberapa students kami ada juga yang sekarang lagi mau job seeking ya. Mereka juga ada yang mau nyari kerja di digital marketing dan sebagainya. Kalau misalkan Mas Reza sendiri kan udah punya pengalaman 9 tahun nih, basically di analytics part-nya ya. Ketika Mas Reza lagi mau lagi mau mencari ada siapa sih lagi hiring part gitu, pasti kan nyari orang yang cocok kan, nyari orang yang cocok dan juga bisa mengerjakan tugas analytics dengan sesuai. Biasanya kalau Mas Reza sendiri ketika lagi mau menginterview orang-orang tersebut, apa sih dua pertanyaan yang biasanya Mas Reza tanyain untuk ngelihat apakah orang tersebut ideal untuk di-hire gitu. Mungkin boleh di-share satu technical question, satu lagi yang lebih ke non-technicalnya. Technical question sih yang pasti yang saya pengen tahu adalah logiknya dia. Istilahnya gini, saya menginterview fresh graduate. Dia nggak ngerti apa-apa soal digital marketing, dia nggak ngerti apa-apa soal digital media, tapi dia punya logik yang istilahnya logik yang karena agak susah sih untuk apalagi untuk analis ya. Kita memang nyarinya orang yang lebih ke logik. Biasanya saya kasih pertanyaan yang kayak gampang-gampang susah sih sebenarnya. Kayak gampang-gampang satu kayak contohnya gini, saya punya satu bioskop itu ada 5 room. Nah dari 5 room itu saya punya 3 movie, kayak gitu-gitulah. Dan hanya bioskop saya sell saya saat itu melakukan analisa di weekdays. Saya punya juga yang namanya di bioskop saya punya popcorn, kayak restoran yang jual popcorn dan sebagainya. Harga tiketnya segini. Coba dihitungin kira-kira income saya sebulan berapa. Kalau misalnya saya kasih harga tiket segini. Nah, dia ngitung tuh, tapi saya biasanya minta ditulis. Kalau dia misalnya ngitungnya dikasih lihat ke saya gitu, dikasih lihat cara ngitungnya gimana. Cara ngitungnya gini.
Nah, terus biasanya kasih challenge. Kalau misalnya saya mau naikin atau saya mau kasih diskon segini persen untuk food dan segini persen untuk ini, cara ngitungnya gimana? Nah, dari situlah saya bisa ngelihat orang ini logiknya jalan apa enggak. Maksudnya sebenarnya semua orang logiknya jalan, cuman apakah dia punya istilahnya punya cara yang unik atau mungkin cara yang lebih simple, itu yang bakal jadi consideration saya. Selain itu juga tipikal orang, apakah dia, misalnya saya kasih fact, saya kasih contoh misalnya, oh ya kerjaan kita itu begini. Saya suka orang yang kritis lah ya, bukan kritis ya, lebih kayak dia pengen tahu why, nanya terus kayak kenapa kayak gitu, kenapa. Nah itu biasanya orang yang seperti itu, orang yang saya cari, biasanya orang yang, karena seorang analis itu biasanya pengen tahu, misalnya oh traffic bulan Juni turun, kenapa? Oh misalnya kayak tadi Almera ini ceweknya lebih banyak, kenapa? Oh karena misalnya begini, kenapa bisa begitu? Jadi kayak terus dicari sampai benar-benar akarnya ketahuan tuh, kenapa dia kayak gitu. Nah itu saya seneng orang yang kayak gitu, biasanya dua concern saya biasanya logiknya sama critical thinkingnya juga. Dan basically itu sebenarnya yang dibutuhin kan sama analis, sama data analis specifically ya. Kalau apalagi nih kalau saya kasih contoh ya, ada beberapa company misalnya di Indonesia, kalau misalnya local company biasanya mereka kadang-kadang suka lihat lulusan mana, IP-nya berapa, kadang-kadang ya. Cuma kalau saya lebih seneng sama multinational company karena mereka lebih ke lihat personalnya si kandidatnya. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak saya ada beberapa pengalaman kerja sama perusahaan Indonesia sama perusahaan multinasional. Memang perusahaan multinasional kalau bisa dibilang nggak ribet dan obrolannya juga beda. Kalau rata-rata kalau kita apply di perusahaan Indonesia, pertanyaan lebih kayak apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu dalam 5 tahun ke depan mau jadi apa, itu basic question. Tapi kalau misalnya kayak multinasional, mereka lebih kayak discuss. Jadi kita bukan modelannya nggak kayak interview, tapi kayak discuss, sharing opinion, sharing point of view, lebih kayak gitu. Jadi it's great kalau bisa dapat job interview di multinational company. Oke. Nggak ribet. Nggak ribet dibandingin national company. Oke deh. Oke, sekarang it's already 8:30. Thank you so much Mas Reza udah nyempetin waktu 1,5 jam. Tadi kita habis sharing, udah ngajarin juga basically tentang analytics ya. Gimana cara nentuin audience ketika kita baru mulai suatu bisnis atau ketika kalian lagi kerja juga. Hopefully will be useful for all of you guys di kerjaan kalian sekarang atau perhaps in the future. Gitu. Terus habis ini ntar kita akan share feedback form, jangan lupa diisi, akan kami share juga ke Mas Reza, gitu ya. Oke deh, oh ya besok kita jangan lupa ntar dikumpulin juga ya assignment-nya malam ini yang intermediate sama foundation. Ya ini kenapa pas ngomongin assignment jadi pada ini. Oke. Oh besok kita ada review session lagi jam 1 ya. Oke, before we end this session, mungkin any last words dari Mas Reza mau share something? Last word. Ya, tidak semua yang berawal baik akan baik, dan tidak semua yang berawal buruk berakhir buruk. Jadi kadang-kadang yang berakhir baik baru. Gue nggak sempat nyiapin kayak begini. Okay, no worries. Ini kita jadi kayak no one knows, like gue sendiri background-nya sastra literatur, turns like jadi analis kayak gini gitu kan, nggak ada yang tahu. Yeah. Jadi I try everything, karena mungkin buat teman-teman, oh saya passionnya di fashion, sebenarnya Anda lebih punya passion di music, nggak ada yang tahu. Once you try, you will love it. Oke, ada yang komen mas, tidak semua multinational company bling-bling. Bling-bling. Oke, thank you so much Mas Reza. Terima kasih juga semuanya udah hari ini. Hope to connect also ya in the future. Mungkin Mas Reza mau ikut sharing lagi di sini juga. We're open to that. Sure, can. Yeah. Oke, thank you so much guys. See you again tomorrow. Bye all. Bye.
Bye, thank you Mas Reza.